Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan dan mendemonstrasikan hasil dari tugas besar kami. Kami membuat aplikasi bernama EcoRecycle yang berfungsi untuk mendaur ulang sampah. Dengan tampilan dua yang pertama yaitu menu login. Di dalam menu ini terdapat username dan password. Dengan memasukkan username bernama Triani dan passwordnya TNIPM. Kemudian melakukan klik login dan login berhasil dilakukan. Kemudian saya akan menjelaskan tiap kode yang pertama, yaitu kode menggunakan pada teknik ini tuh teknik table driven yang terdapat pada metode inisial user kredensial. Dengan dictionary user kredensial dideklarasikan sebagai variabel untuk menyimpan kredensial pengguna. Selanjutnya untuk secure coding terdapat dalam penggunaan password char dan text password. Di dalam metode validate login, melakukan validasi username dan password sebelum mengizinkan login. Dan yang terakhir ada implementasi design by contract. Dalam metode validate login juga terdapat prekondisi yaitu username dan password tidak boleh null. Kemudian terdapat juga postkondisi. Postkondisi yaitu valid login dan invalid login. Selanjutnya untuk tampilan yang kedua gue itu untuk melihat dan menghitung poin. Sebelum melakukan lihat dan hitung poin itu, masukkan dulu di dalam hitung sampah. Di dalam sini terdapat kategori sampah dan poin yang didapatkan dari setiap jenis sampah yang sudah dimasukkan di dalam hitung poin. Di dalam menu ini berisi dari kategori sampah, nominal sampah, dan poin yang didapatkan. Misalnya dalam sini kategori sampah yang sudah dimasukkan yaitu plastik dan paper. Kemudian nominal sampahnya itu ada 3 dan 2. Nominal sampah dihitung poinnya tergantung dari jenis sampah yang sudah dimasukkan. Kemudian saya akan menjelaskan teknik kode dari GUI tersebut menggunakan teknik runtime configuration terdapat dalam lihat point, yaitu yang mengimplementasikan dan mengkonfigurasi dari file JSON. Untuk secure coding terdapat validasi input, perlindungan terhadap serialisasi dan deserialisasi, dan perlindungan terhadap eksekusi kode. Dan yang terakhir, implementasi design by contract. Dalam contract requires, di dalam metode calculate point, terdapat prekondisi yang memastikan bahwa kategori sampah bukanlah string kosong atau null, dan melihat kontrak yaitu calculate point juga ini sebagai postkondisi yang memastikan bahwa nilai poin yang dikembalikan oleh metode selalu lebih besar atau sama dengan nol. Sekian dari saya, penjelasan akan dilanjutkan oleh Arlo. Dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menunjukkan apa yang saya kerjakan, yaitu registrasi. Supaya registrasi terlebih dahulu. Nah, ketika sukses akan mengeluarkan pop-up message seperti ini. Sekarang saya akan menjelaskan kodenya. Di sini saya menggunakan generics dan library. Ini namespace-nya dari library class register, terus menggunakan generics. Selanjutnya saya akan menunjukkan yang selanjutnya yang saya kerjakan itu adalah get kategori sampah. Di sini ketika menginput bungkus Indomie kertas A4 itu, contohnya bungkus Indomie ini jika diinput akan otomatis akan masuk ke dalam kategori sampah. Untuk delete data itu jika pencet tombol ini akan menghapus file JSON-nya. Di kodenya seperti ini. Saya menggunakan contract design by contract, terus switch case. Jika dapat bungkus Indomie akan masukkan kategori dalam plastik, kertas, paper, kotak sepatu cardboard, kertas kaca, gelas, dan jika tidak diketahui ya akan mengeluarkan tidak diketahui.
Terus unit sampah akan menghapuskan file JSON dari aplikasinya. Selanjutnya akan pada Dava ya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai print list sampah dan juga edit profile. Untuk pertama adalah print list sampah. Print list sampah sendiri saya menggunakan teknik runtime configuration. Jadi dia kategori ini dikategorikan ada 4. Untuk kategori sampahnya sendiri ada kategorinya, ada plastik ke bawah, ada plastik, ada paper, ada cardboard, dan juga ada glass. Cara kerja dari print list sampah ini adalah untuk memasukkan sampahnya sendiri, dia ada keyword khusus. Jadi kalau misalkan kita ketikkan bungkus Indomie, dia masuknya ke kategori plastik dan lain sebagainya. Kalau misalkan di sampahnya sendiri dia tidak ada dalam kategori tersebut, maka akan muncul di kategorinya tidak diketahui. Lalu lanjut lanjut ke edit profile. Untuk edit profile sendiri, saya menggunakan teknik automata. Di sini cara kerjanya adalah yaitu ya seperti biasa edit profile, kita mengedit nama, email, dan juga kata sandi. Lalu disubmit. Ini merupakan pop-up message dari edit profile, yaitu sudah berhasil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hermawan. Silakan Hermawan. Ya, saya akan menjelaskan tentang kapasitas vending machine. Kapasitas vending machine ini saya menggunakan konstruksi library dan generic. Nah, ini adalah library dari kapasitas, dan di sini ada metode update total input yang menggunakan generic. Fungsinya ini untuk mengetahui update input dari sampah yang baru dimasukkan, sehingga user dapat mengetahui apakah kapasitas vending machine sudah penuh atau masih bisa dimasukkan ke sampah. Dan sekian. Dan ini adalah GUI dari kapasitas vending machine. Di sini yang tadi di library itu dipanggil ke sini untuk memberitahu user apakah kapasitas vending machine sudah penuh atau belum. Sekian dari saya serahkan kepada user. Oke, baik. Terima kasih Hermawan. Di sini saya akan menjelaskan daripada yang saya kerjakan, yaitu bagian daripada hitung sampah dan fitur logout. Oke, pertama kita ke hitung sampah. Ini adalah bagian GUI dari hitung sampah. Di sini saya mengerjakan 2 bagian, yaitu masukkan sampah dan nominal sampah. Kita akan coba masukkan sampah, yaitu bernama kertas A4, yaitu nominalnya saya punya sebanyak 5. Nah, dia di ADD, dia akan langsung dimunculkan total daripada sampah setelah inputan. Bahkan apabila ada pun sampah di dalam list, dia akan ditambahkan dengan jumlah yang ada tersebut. Jadi di sini total sampah ada 9. Nah, source code daripada hitung sampah ini itu bisa kita lihat. Mungkin bisa menuju source code-nya. Nah, hitung sampah ini sendiri itu saya terapkan ada method calculate total sampah di bawah. Nah, pada metode calculate total sampah ini, di sini saya menggunakan teknik table driven. Teknik table driven tersebut dapat kita lihat dalam metode dari private void calculate total sampah dan sudah berisi dari dictionary daripada list view itemnya. Di sini dapat kita lihat. Di sini juga saya menerapkan design by contract-nya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian logout. Mungkin kita bisa berpindah ke source code logout.
Nah, ini adalah source code daripada logout. Pada logout ini saya menerapkan teknik yaitu automata. Nah, di teknik automata ini saya sudah menyiapkan enum, yaitu ada 3 state enum. Yang pertama ada logged in, logged input, dan ada logging out dan logged out. Nah, dari 3 enum ini dia akan tentunya akan menghasilkan 3 case dan 1 case default. Ini adalah daripada implementasi automatanya. Mungkin kita dapat ke GUI-nya. Jadi ketika button logout itu ditekan, dia akan memunculkan pesan pop-up, Anda sudah logout. Berarti itu mengkonfirmasi kita telah keluar dari aplikasi dan dia akan langsung menuju ke GUI daripada login. Dapat dipencet. Nah, GUI daripada login itu kembali ditampilkan. Itu tandanya kita sudah keluar dan user diperbolehkan untuk menutup aplikasi atau bahkan ingin masuk kembali. Oke, mungkin sekian presentasi daripada kelompok 4 yang kami bisa sajikan. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat malam.